Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Mar'atus Sholihah akan menemani layar kaca Anda selama 30 menit ke depan dalam program Indahnya Islam. Program ini merupakan kerjasama antara Muslimah Cinta Islam Lampung dengan LDS TV. Program ini akan membahas seputar Muslimah dan Islam. Dan tentunya tema-tema yang akan dibahas adalah tema yang sangat menarik dan sangat spesial. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kali ini tema yang akan kita bahas adalah keluarga Muslim sambut Ramadan dengan sukacita. Baik, untuk membahas tema ini tentunya saya tidak sendiri, karena sudah hadir bersama kita seorang pemerhati generasi dan sekaligus praktisi pendidikan. Beliau adalah Ustazah Siska Mailana Sari, Sarjana Pendidikan. Langsung saja kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Ustazah Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Sehat hari ini? Alhamdulillah luar biasa, masih sehat insya Allah. Masya Allah, sudah siap ya Ustazah untuk memberikan ilmu kepada kita yang ada di studio ataupun pemirsa yang ada di rumah. Baik Ustazah, tema yang akan kita bahas kali ini adalah keluarga Muslim menyambut Ramadan dengan penuh sukacita. Nah, Ustazah, muncul dalam benak saya ya sebuah pertanyaan, mengapa keluarga Muslim ini harus menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita? Ada apa nih Ustazah dengan bulan Ramadan? Apakah ada yang spesialkah sehingga kita harus bersukacita, bergembira, atau ada sesuatu yang lain, Ustazah? Ya. Terima kasih Mbak Mar'ah, pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah dan Mbak Mar'ah, tadi pertanyaannya gitu ya. Ada timbul pertanyaan, kenapa sih gitu ya keluarga Muslim ini harus menyambut Ramadan penuh dengan sukacita dan gembira, ceria, harus senang gitu ya. Karena apa gitu ya? Kita tahu bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kemuliaan di dalamnya. Maka sudah sewajarnya, malah seharusnya gitu ya, keluarga Muslim ini menyambut Ramadan itu dengan penuh sukacita. Kalau bisa mah dirayakan gitu ya. Makanya sering ada yang namanya tarhib Ramadan gitu. Itu untuk menyambut bulan Ramadan ya. Betul, karena kita menandakan dengan adanya penyambutan yang luar biasa di dalam bulan Ramadan, berarti menunjukkan bahwasanya kita siap, kita sukacita, kita senang bahwasanya bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh rahmat dari Allah ini akan datang gitu. Maka keluarga Muslim juga harus menyambut. Namanya keluarga Muslim itu kan ada ibunya, ada ayahnya, ada anak-anaknya, semuanya harus menyambut gitu. Bulan yang apa ya? Bulan yang hanya datang 1 tahun 1 kali ini gitu ya. Tidak ada lagi kesempatan sebagaimana Ramadan di bulan-bulan yang lain gitu. Nah, seperti yang dikatakan di dalam hadis gitu, bahwasanya di dalam bulan Ramadan ini gitu ya, pintu-pintu surga itu dibuka seluas-luasnya. Kemudian pintu neraka, pintu jahim itu ditutup. Nah, datang lagi juga malam yang sangat luar biasa. Ya, mungkin pemirsa LDS TV sering mendengarnya, ada malam Lailatul Qadar yang kebaikannya itu setara dengan 1000 bulan. 1000 bulan Ustazah. Nah, iya 1000 bulan, bayangkan. Ya, ya? Bayangkan 1000 bulan. 1 tahun saja 12 bulan. Betul. Gitu ya. Kalau kita bagi nih 1000 bulan dalam hitungan tahun mungkin melebihi dari 80 tahun. Sedangkan usia kita belum tentu Allah sampaikan di 80 tahun gitu ya. Maka ini hal yang patut kita syukuri, patut kita sambut dengan sukacita. Kita sambut dengan ceria, kita sambut dengan gembira. Bukan malah berkeluh kesah gitu. Ini yang harus dihindari ya Ustazah, karena
biasanya ya Ustazah, mungkin pemirsa yang ada di rumah juga mungkin ada yang merasakan, tapi mudah-mudahan enggak ya. Iya. Biasanya emak-emak nih Ustazah yang mulai sudah khawatir nih kalau udah bulan Ramadan pengeluarannya mulai banyak. Gitu ya, godaan-godaannya mulai banyak, seperti itu nih Ustazah. Iya. Nah ini memang yang terkadang ya, semoga pemirsa LDS TV yang ada di rumah tidak merasakan ini, malah justru gembira gitu ya ketika menyambut Ramadan. Nah ini juga yang perlu kita hindari, justru kadang-kadang kita terjebak pada persoalan yang lain ketika Ramadan datang. Harga-harga naik, itu menjadi keresahan tersendiri biasanya begitu. Atau sudah Ramadan aja belum datang gitu ya, sudah mempersiapkan kue lebaran, yang akhirnya bikin pusing gitu, yang akhirnya menyambut Ramadannya bukan dengan sukacita gitu ya, malah jadi banyak pikiran. Waduh, Ramadan belum, udah stres ya. Betul, udah stres belum lagi, aduh nanti saya tidak makan, tidak minum, aktivitasnya bekerja dari pagi hingga sore misalnya begitu ya. Nah ini jadi beban-beban tersendiri. Nah seharusnya itu semua dihilangkan, diganti dengan sukacita, dengan gembira, mengingat bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat luar biasa. Gitu Mbak Mar'a. Nah, apalagi ditambah ya, setan-setan dibelenggu di dalamnya. Di dalam bulan Ramadan ini setan dibelenggu. Nah, harusnya kita lebih termotivasi lagi, lebih senang, malah justru berharap seandainya 1 tahun itu adalah bulan Ramadan semuanya gitu ya, dengan keberkahan, dengan kemuliaan yang sangat luar biasa Allah berikan di bulan ini gitu. Makanya ya tadi ya, harus sukacita, sekali lagi harus gembira dengan penuh persiapan gitu. Mungkin begitu Mbak Mar'a dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah. Masya Allah, memang bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan, kemuliaan, pahala yang sangat berlipat ganda. Setan-setan dibelenggu. Berarti kan di sini kan kita harusnya ketika mau berbuat baik itu tidak ada yang bisik-bisikin ya Ustazah ya. Betul. Iya, kesempatan berbuat baik lebih banyak. Iya, betul. Masya Allah, pemirsa LDS TV, kali ini perbincangan kita sangat menarik sekali, dan Ustazah mohon maaf, kita lanjutkan acara kita ini setelah iklan yang berikut ini. Tetap di Indahnya Islam. Kembali lagi bersama saya Mar'atus Sholihah dalam program Indahnya Islam. Kali ini tema yang kita bahas adalah keluarga muslim menyambut Ramadan dengan sukacita, dan masih bersama Ustazah kita, Ustazah Siska Mailana. Kita lanjutkan ya Ustazah perbincangan kita tadi. Nah Ustazah, kita kan tadi sudah membahas ya mengapa kita harus bersukacita, sudah dijelaskan semuanya oleh Ustazah. Nah lalu Ustazah, bagaimana nih kita mempersiapkan Ramadan ini ya, mempersiapkan diri dan keluarga kita Ustazah? Ya, baik Mbak Mar'a dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, tentu saja ya, Ramadan itu kan bulan yang berat. Banyak tantangan, banyak ujian yang terjadi di dalamnya. Tentu
harus dipersiapkan terlebih dahulu. Pertama kan tadi sudah disambut ya. Iya. Kita menyambut dengan gembira, tapi tidak cukup hanya dengan menyambut. Harus dipersiapkan Harus gitu ya. dipersiapkan betul-betul ya. Betul, Ustazah. karena kan 1 bulan penuh gitu ya dengan aktivitas yang cukup menyita energi gitu ya. Betul. Apalagi aktivitas-aktivitas ibadah kan tentu saja ditingkatkan di bulan Ramadan Iya. dengan mengingat kemuliaan dan keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Yang tadinya sholat tahajud cukup 2 rakaat jadi 12 rakaat Iya, misalnya Masya gitu Allah ya. Sholat duha yang tadinya rakaatnya minimalis kemudian jadi harus ditingkatkan sebanyak mungkin. Kemudian amalan-amalan yang lain ya, Iya. ibadah wajibnya perlu ditingkatkan kehusuannya gitu ya. Kemudian amalan sunnahnya juga harus diperbanyak. Iya. Yang tadinya tidak sholat rawatib misalnya, jadi kita harus sholat rawatib. harus sholat rawatib. Tentu saja kan aktivitas ibadahnya meningkat. Betul. Karena tadi kesempatan datangnya bulan Ramadan itu 1 tahun hanya 1 kali gitu dan ya. belum tentu usia kita sampai pada Betul. bulan Ramadan selanjutnya Betul. Ustazah. Karena kita menganggap bahwasanya Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Iya. Sehingga amalan-amalan yang kita lakukan, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas-aktivitas yang produktif gitu. Bukan malah kemudian di bulan Ramadan ini kita jadi loyo gitu ya. Karena aduh capek, haus, kelapar, akhirnya kita mengurangi aktivitas. Tetapi kita justru malah harus menambah aktivitas. Nah, persiapan yang perlu dilakukan yang pertama adalah mempersiapkan niat dan tekad. Niat dulu nih ya Ustazah. Tidak hanya dan niat, tekad. tapi dan tekad gitu ya. Kenapa harus niat disertai dengan tekad? Karena mengingat tadi, kan berat, Iya. banyak ujiannya. Terus biasanya ya, kalau bulan Ramadan itu panas, ya, karena bulan Ramadan adalah bulan yang panas memang ya. Maka itu ujiannya nambah lagi tuh. Maka niat dan tekad harus sudah ada dulu, diluruskan dulu niat dan tekadnya. Tidak hanya kita saja sebagai ibu misalnya Iya. gitu ya, atau sebagai ayah, sebagai orang tua, tetapi kita juga harus mempersiapkan anak-anak kita, terutama anak-anak yang sedang belajar puasa. Nah ini nih ujiannya luar biasa nih iya. Ustazah ya, terutama nih buat emak-emaknya Ustazah ya. Betul, kan tadi temanya adalah keluarga muslim Iya. gitu, berarti namanya keluarga ya anak-anaknya juga. Betul. Apalagi yang masih punya anak yang baru mulai belajar puasa, tentu berat gitu ya, merengek sana sini. Nah ini tentu harus diluruskan, dibulatkan lagi niat dan tekadnya untuk bisa menjalani puasa dengan sebaik mungkin. Ya, harus dipersiapkan gitu ya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, ya, maka bertawakallah kepada Allah gitu. Maka ketika kita sudah meniatkan, meluruskan niat puasa ini, kemudian tekadnya sudah bulat, kita harus bertawakal kepada Allah gitu, agar Allah memberikan kekuatan kepada kita gitu dalam menjalani puasa yang penuh dengan kemuliaan ini. Ya tadi ya, puasa kalau bisa kita menanamkan dalam diri kita, puasa kita kali ini adalah puasa yang terakhir gitu, sehingga kita tidak lagi melenakan gitu ya, tiba-tiba udah mau lebaran aja gitu ya, sedangkan aktivitas kita adalah aktivitas yang minimalis. Kemudian yang itu kan pertama tuh baru pertama. Iya, ada beberapa hal yang memang harus kita persiapkan gitu ya. Karena kita tidak boleh main-main di dalam bulan Ramadan gitu. Nah, selain niat dan tekad itu apa lagi? Yaitu yang kedua, menanamkan bahwasanya puasa Ramadan adalah amalan istimewa. Amalan istimewa. Begitu, amalan istimewa gitu ya. Makanya apa istimewanya Ustaz? Nah, Mbak Mar'a dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, tentu saja bahwasanya di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan yang amalan-amalannya gitu ya, pahalanya diberikan berlipat-lipat ganda. Nah, yang biasanya cuma dapat 1 bisa dapat 10 itu dalam aktivitas amalan yang sama gitu. Makanya amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan ini adalah amalan-amalan yang istimewa. Nah, ini yang harus kita persiapkan ya, dua hal gitu Mbak Mar'a. Masya Allah, ini menarik sekali ya Ustazah, tapi mohon maaf Ustazah, kita jeda dulu sebentar ya. Baik, pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di channel LDS TV dan tetap di indahnya Islam.
Masih bersama saya Mar'atus Sholihah dalam program Indahnya Islam, dan tema yang kita bahas hari ini adalah keluarga muslim sambut Ramadan penuh dengan sukacita. Dan masih bersama dengan Ustazah Siska Mailana Sari. Baik, kita lanjutkan lagi ya Ustazah bincang-bincang kita tadi. Tadi baru poin kedua ya betul. Ustazah. Ya. Tadi disampaikan bahwa niat dan tekad itu yang pertama ya. Terus kemudian yang kedua tentang amalan Ramadan adalah amalan istimewa. Nah, yang gitu. kedua adalah Ramadan merupakan amalan yang istimewa. Terus selanjutnya apa nih Ustazah? Ya, Pak Mar'ah dan pemirsa LDS TV, kita lanjutkan ya gitu, karena memang persiapan Ramadan itu banyak. Jadi tadi selain niat dan tekad, kemudian bahwasanya Ramadan ini adalah amalan istimewa gitu ya, sehingga kita mempersiapkannya dengan baik gitu ya, kemudian menambah banyak amalan. Yang ketiga adalah mempelajari kembali tuh ilmu-ilmu dan hukum-hukum seputar Ramadan. Nah, jangan sampai kita akhirnya nggak tahu nih, wah bagaimana nih kalau melakukan ini itu di bulan Ramadan, apa saja yang membatalkan puasa Ramadan misalnya begitu. Itu harus dibuka lagi tuh gitu ya. Kita harus buka lagi bukunya atau mempelajari lagi gitu ya, pembahasan ini gitu. Bagusnya lagi nih kalau satu keluarga gitu ya, ada ayahnya, ada ibunya, ada anak-anaknya, kemudian membuat majelis ilmu gitu ya, membahas tentang fikih puasa misalnya begitu ya, tentang larangannya, apa kemudian anjuran-anjurannya, aktivitas yang harus dilakukan di sana. Nah, ini harus dipelajari terlebih dahulu gitu. Jadi betul-betul kita itu beramal dengan ilmu ya Ustazah. Betul, jadi amal yang kita lakukan bukan amal yang sia-sia. Kita harus tahu dulu ilmunya gitu. Jangan sampai kemudian Ramadan ini kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja gitu ya. Sia-sia jadi. Iya betul, makanya itu ya, mempelajari kembali hukum-hukum dan ilmu-ilmu seputar Ramadan. Misalnya kalau 10 hari pertama itu apa gitu, dan kita harus bagaimana. 10 yang kedua itu harus seperti apa kita melakukan aktivitasnya. Kemudian di 10 hari terakhir itu apa saja sih yang harus kita lakukan, kan harus tahu. Makanya itu yang harus kita pelajari, yaitu ilmu dan hukum-hukum seputar Ramadan. Apalagi anak-anak ya, kan itu keluarga ya. Keluarga, makanya anak-anak harus dikasih tahu, ini nak yang membatalkan puasa. Misalnya tentang batas imsak itu bagaimana, itu kan hukum seputar puasa gitu yang harus diketahui oleh keluarga muslim. Ya tadi apalagi punya anak-anak ya yang masih belum paham terhadap hukum seputar Ramadan. Itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya adalah mempersiapkan keluarga gitu. Mempersiapkan keluarga ini apa maksudnya gitu ya? Karena momen Ramadan adalah momen yang istimewa, tentu saja keluarganya harus dipersiapkan. Yang dipersiapkan apa? Mental dan fisiknya. Mental dan fisik. Mental dan fisik. Jadi bukan hanya fisiknya saja ya Ustazah ya, tapi juga mental. Betul. Karena apalagi anak-anak yang baru pertama kali menjalani ibadah puasa, tentu kan berat. Ya, nah ini fisiknya itu harus dipersiapkan dengan memberikan makanan yang bergizi, makanan yang halalan thayyiban gitu ya, sehingga fisik keluarga kita gitu ya nggak loyo ketika kita menjalani ibadah puasa atau aktivitas-aktivitas yang lain selama bulan Ramadan gitu. Kan harus ada tarawih gitu. Apalagi kalau tarawihnya 23 rakaat ya. Masya Allah ya. Itu kan butuh fisik yang sangat luar biasa gitu ya, untuk bisa menjalani ibadah itu. Belum lagi siang harinya dari mulai fajar hingga maghrib kita tidak
tidak minum dan tidak makan gitu ya, itu juga suatu aktivitas yang berat. Maka keluarga kita harus dipersiapkan gitu, mentalnya menghadapinya gitu ya. Kalau misalnya panas harus ketika haus gitu ya, ketika lapar bagaimana harus menghadapinya gitu ya. Apalagi ibu-ibu tadi ya, emak-emak gitu ya, ketika menghadapi anak-anak yang baru puasa gitu ya, tentu saja itu sangat luar biasa. Kemudian kadang emak-emak ini Ustazah, iya betul, tidak tahan dengan rengekan anak-anak nih. Iya Ustazah. betul. Jadi ya sudah menyerah lah gitu ya. Misalnya ini kan harus dipersiapkan ya, mempersiapkan keluarga. Tentu juga keluarga harus saling membantu ya, bekerja sama ketika menjalani ibadah ini ya, saling bekerja sama dalam pekerjaan rumah tangga misalnya, beberes dan yang lain-lain gitu ya, agar Ramadannya ini bisa dijalani dengan sempurna gitu ya. Nah, ini yang harus dipersiapkan. Jadi mempersiapkan keluarga gitu ya, fisiknya. Fungsi keluarganya juga berjalan berarti ya Ustazah. Betul, ya? fungsi ayah berjalan, fungsi ibunya berjalan ketika Ramadan ini. Karena ini Ramadan sangat penting, sangat istimewa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita gitu. Makanya ini yang harus kita lakukan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya gitu ya, selain hal-hal yang tadi mempersiapkan, menganggap bahwasanya harus ditanamkan bahwasanya Ramadan adalah amalan istimewa, kemudian tadi niat dan tekadnya harus dibulatkan, diluruskan lagi. Nah, ini tidak kalah pentingnya agar amalan Ramadan kita atau bulan Ramadan ini tidak menjadi Ramadan yang sia-sia. Nah, maka Mbak Mar'ah dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, ini hal penting yang kadang-kadang terlupa nih, yaitu menyiapkan berbagai macam program dan aktivitas bersama. Nah, terkadang ini terlupakan gitu. Jadi ya. Harus ada jadwal-jadwal khusus nih ya Ustazah. Betul, programnya misalnya kita susun dari sebelum sahur. Ada sholat malam misalnya begitu ya, ada tahajud bersama. Nah, itu udah disusun tuh jadwal harian, 10 malam pertama, 10 malam kedua, 10 malam terakhir. Itu sudah disusun programnya. Program iktikaf misalnya itu kan perlu dipersiapkan. Jangan sampai Ramadannya ya bolong-melompong begitu saja tanpa ada aktivitas yang berarti. Ya hanya dijalani sebagaimana aktivitas biasanya. Nah, itu kan sia-sia jadinya. Jadi gitu. ya itu tadi yang dikatakan Ustazah tadi ya, hanya lapar dan haus saja. Nah, betul. Makanya jangan sampai Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang sia-sia. Maka perlu dipersiapkan berbagai macam program gitu. Misalnya nih gitu ya, ini kan keluarga ya, sekali lagi pemirsa LDS TV ini adalah keluarga. Maka peran ayah, peran ibu dan anak-anak di dalam keluarga ini ketika menjalani Ramadan adalah peran yang sangat penting. Bisa disusun itu ya, setelah sahur sudah selesai, kemudian menjelang sholat subuh gitu ya, atau setelah sholat subuh diadakan kultum. Yang ngisi siapa? Gantian gitu. Bisa ayahnya, bisa ibunya, bisa anak-anaknya. Nah, itu banyak hal yang kemudian didapatkan gitu ya, melatih anak-anak untuk bisa kultum gitu ya, kemudian menambah ilmu. Nah, ini yang harus dipersiapkan. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Apalagi misalnya mengikuti training-training keislaman gitu ya. Ini juga penting. Kajian-kajian rutin jangan ditinggalkan. Justru malah ditingkatkan. Kita susun gitu ya programnya. Oh, hari ini kita mengkaji tentang tarikh gitu ya, tentang sejarah. Besok lagi kita mau membahas tentang apa? Misalnya tentang fikih. Besok lagi tentang apa? Misalnya tentang parenting, tentang berbagai macam hal lah ya, yang pemirsa LDS TV saya rasa bisa nanti mempersiapkan. Bisa tuh contoh-contohnya gitu. Aktivitas apa saja sudah disusun gitu ya. Sudah direncanakan, sudah disusun apa yang mau dilakukan selama bulan Ramadan. Sehingga efektif. 30 hari itu benar-benar kita mendapatkan sesuatu hal yang berbeda. Nah, jadi Ramadan itu ketika kita nyemplung, ibaratnya begitu ya, nyemplung ke Ramadan, kemudian ketika kita sudah bangkit lagi gitu ya, kita udah keluar dari Ramadan menjadi pribadi yang sangat luar biasa gitu. Program-programnya oke gitu ya, sudah terlatih dari berbagai macam aktivitas yang kita lakukan. Nah, bisa kita bayangkan bahwasanya kebersamaan juga ya dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, kebersamaan dengan keluarga semakin erat.
gitu. Kalau kita sudah menyusun program tadi yang biasanya ayah ibunya misalnya ya, setelah sholat subuh sibuk gitu ya, yang satu masak, yang satu mau pergi ke kantor, mau bekerja dan yang lain-lain sudah tidak sempat lagi yang namanya kultum ba'da subuh. Nah, setelah ketika datang Ramadan ada tuh kultum ba'da subuh, itu kan semakin mengeratkan ya. Ada waktu duduk bersamanya itu lebih lama. Apalagi misalnya malamnya ada tadarusan. Ya, kita punya target dalam 30 hari dalam 1 bulan, misalnya kita mau menghatamkan berapa kali gitu misalnya. Kita punya target bersama dengan ayah, ibu, dan anak-anak. Tentu saja ini semakin harmonis gitu ya keluarganya. Nah ini yang harus kita lakukan ya, menyusun berbagai macam program dan aktivitas bersama. Ini luar biasa ya. Saya membayangkan kalau program ini dijalankan oleh seluruh keluarga muslim, luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Luar Saya biasa. juga dari tadi Ustazah menjelaskan, jadi terpikir di benak, wah ini memang patut untuk dicontoh dan dilakukan oleh pemirsa yang ada di rumah. Iya betul. Nah ini juga ya kita berdua mungkin ya juga ini harus mempersiapkan juga nih gitu ya. Karena memang tidak boleh sampai Ramadan itu terlewat begitu saja, diulang-ulang ya begitu lagi tiap tahun. Harusnya kita membuat Ramadan itu adalah bulan yang berkesan setiap tahunnya, sehingga kita selalu merindukan gitu. Aduh, jadi, kapan lagi Ramadan? Kapan lagi Ramadan? Gitu. Rindunya itu rindu yang membuncah. Ya Ustazah. Betul. Kalau udah ditinggalkan Ramadan rasanya sedih gitu ya. Karena apa? Karena kita mengisi Ramadan ini dengan aktivitas yang mulia yang tentu saja ya akan memberikan efek yang luar biasa bagi kita, diri kita sebagai pribadi ataupun keluarga kita. Gitu ya. Karena aktivitas tadi semakin mengeratkan, semakin ya kita semakin dekat gitu ya, antara suami dan istri semakin dekat, ibu ayah semakin dekat dengan anak-anaknya, karena tadi banyak melakukan aktivitas bersama. Nah, kemudian yang terakhir saya kira untuk dipersiapkan adalah memperbanyak doa. Doa. Jadi doa. Kita hanya beraktivitas full ibadah, tapi doa juga ternyata jangan sampai ditinggalkan. Betul, jadi tidak hanya sekedar ya mempersiapkan, membulatkan tekad, mempersiapkan fisik gitu ya misalnya, atau menyusun program-program, tapi kita lupa doa. Padahal doa itu kan senjatanya kaum muslimin ya. Kita itu senjata ampuh gitu ya, makanya jangan sampai terlupa dalam setiap aktivitas kita dengan memperbanyak doa. Begitu juga ketika kita menyambut Ramadan gitu, perbanyak doa. Karena apa? Karena ketika kita memanjatkan doa, kita makin dekat dengan Allah, gitu ya. Yang insya Allah kalau kita dekat dengan Allah, Allah akan memberikan kemudahan untuk kita menjalani Ramadan, menguatkan kita yang biasanya fisiknya sakit-sakit, lemah, letih, lesu gitu, lunglai. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menguatkan kita kan. Ya fisiknya 30 hari itu tuh bukan waktu yang sebentar gitu ya. Perlu berdoa begitu kepada Allah. Kemudian meminta bahwasanya semangat kita harus full dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan, karena biasanya kan begitu ya. Semangat semakin hari semakin menipis. Nah, ini akhir-akhir awal-awal ya, awal-awal mungkin semangat beribadah. Nah, nanti udah mulai akhir-akhir nih Ustazah, udah mulai sibuk cari baju, cari kue, bikin kue ya, sampai terlewatlah tadarusnya, terlewatlah tarawihnya. Betul. Jadi ini yang kadang-kadang juga jadi begitu ya. Nandainnya gimana? Lihat di masjid, semakin ke belakang semakin sedikit yang tarawih ya. Jadi itu. Jadi ini yang harus kita lakukan gitu ya, berdoa, memperbanyak doa kepada Allah. Karena apa? Ketika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, kan begitu kata Allah ya. Maka kita harus memperbanyak doa tadi itu agar Allah itu memudahkan kita dalam menjalani Ramadan kita. Nah, mungkin itu hal-hal yang memang perlu dipersiapkan oleh kita, Mbak Mar'ah dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah. Masya Allah, luar biasa Ustazah, perbincangan kita kali ini sangat menarik sekali. Dan Ustazah mulai sedih nih. Nggak kerasa Ustazah, kita ngobrol-ngobrol tadi ya, nggak kerasa waktunya sudah
habis. Nah, sebelum acara ini kita tutup, silahkan Ustazah jika ada pesan atau closing statement yang ingin disampaikan kepada pemirsa LDS TV. Ya, Mbak Mar'a dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia, penuh keistimewaan di dalamnya. Ya, maka kita perlu menyambut bulan yang istimewa ini dengan sukacita, memperbanyak ibadah, menguatkan hati, memperbanyak aktivitas-aktivitas tadi ya yang menjadikan Ramadan kita Ramadan yang bermakna. Sehingga ketika pun Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, gitu ya, maka ini menjadi Ramadan yang berkesan, Ramadan yang bisa menghantarkan kita menuju jannahnya, gitu. Karena kita tidak akan pernah tahu apakah di tahun depan kita akan mendapati bertemu lagi dengan bulan Ramadan ini. Maka ayo semua keluarga muslim, pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita, dan penuh rahmat Allah ini. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk bisa menutup pembahasan ini ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khairan kasir kepada Ustazah. Kita sudah diberikan ilmu, Masya Allah, insya Allah ini mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kita bersama dengan Ustazah Siska Mailana Sari. Nah, dalam program Indahnya Islam. Semoga tadi bisa bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Mar'atus Sholihah dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan sikap ataupun kata. Anda tetap dapat mengikuti program Indahnya Islam tentunya di jam dan channel yang sama, tentunya hanya di LDS TV. Muslimah Sholihah, muslimah cerdas, muslimah cinta Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.